ibu-ibu kalau beli kosmetik hyaluronic acid, wah itu ratusan ribu rupiah. Betul. Nah, jadi salah satunya ada di dalam Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol berdekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Episode kali ini kita akan membahas ini makanan agar kulit sehat, cegah keriput. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah pastinya tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin Syah MS. Prof. Hardin adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, selamat datang Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Selamat jumpa lagi. Iya, apa kabar Prof? Baik. Kalau bilang biasa sebenarnya luar biasa. Luar biasa ya Prof. Saya juga alhamdulillah luar biasa Prof. Nah, ini melanjuti dari episode sebelumnya nih Prof. Nah, kita sudah membahas mengenai zat gizinya nih Prof. Yang ini ya. Agar kulit wajah sehat dan cegah kerutan ya Prof. Nah, kali ini kita bahas mengenai makanannya nih Prof. Mungkin sahabat sehat di sini ada yang mengikuti episode selanjutnya atau ada yang belum mengikuti episode selanjutnya, bisa ditonton ya Prof ya. Nah, kali Episode ini selanjutnya. Iya, di sebelumnya. Oh, iya. Sebelumnya itu tentang zat gizi, dan kali ini kita bahas tentang makanannya Prof. Nah, Prof, untuk makanannya kira-kira apa aja nih Prof? Untuk cegah kulit sehat, agar kulit sehat. Nah Prof, cegah keriput. Kira-kira Ini makanan agar kulit wajah sehat, cegah keriput. Nah, Oke. Ya, kembali ke episode sebelumnya kan sudah saya utarakan tentang zat-zat gizi apa itu untuk kulit lebih elastis, lebih lembab, supaya halus, warna merata dan sebagainya. Seperti ini ya, silakan nanti ditonton episode sebelumnya. Nah, sekarang makanan apa? Kita mulai aja satu-satu, lebih mudah kan? Iya, betul. Ya, jadi kalau ingin halus, perbanyak makanan-makanan sumber kolagen, berarti pangan-pangan sumber protein baik nabati maupun hewani. Ya, kalau lebih gampang lagi tentunya yang makanan-makanan yang dari kulit ya, bukan kulit kacang ya, kulit ikan, kulit sapi ya, yang halal tentunya buat warga Indonesia umumnya ya. Kemudian kalau zinc tadi sama, kalau kita cukup makan pangan hewani terutama daging merah, ikan itu zinc di dalamnya ikut ya, termasuk juga susu misalnya tadi kolagen juga, susu, daging, telur, kacang-kacangan itu semua kaya kolagen, di mana kaya kolagen pada umumnya terutama yang berbasis daging ya, kalau kulit tentunya zincnya nggak terlalu banyak, itu kaya akan zinc terutama daging merah ya. Di kedelai ada, tapi kan penggunaan oleh tubuh utilisasinya rendah, kecuali tempe ya, jadi makan tempe zincnya akan lebih mudah digunakan oleh tubuh. Kemudian selenium ya, di samping daripada berbagai pangan hewani tadi juga di bijian utuh itu juga banyak selenium. Kemudian pada seafood juga banyak selenium ya. Kemudian koper ini banyak di jeruan yang baik itu gimana ya? Kan jeruan itu ada yang usus ya, ada lambung, tapi ada hati ya. Jadi kalau koper ini banyak di hati, berbarengan dia dengan iron sebenarnya. Makanya untuk cegah anemi itu kalau dengan makan hati ayam lebih murah, itu lebih cepat karena di dalam itu ada iron, ada koper, ada vitamin A, retinol yang menyertai tadi untuk proses pembentukan hemoglobin, ada asam amino juga di sana ya. Jadi koper ini di dalam hati, dalam jantung. Kalau suka sate Padang tuh ada sate jantung gitu. Ya, daging jantung lembut biasanya kayak lidah. Ginjal juga, makan ginjal ayam juga koper di sana. Jadi selagi kita tidak makan berlebihan ya. Kemudian vitamin A itu banyak di sayuran hijau, di kuning telur, di berbagai umbian yang berwarna seperti
ubi jalar kuning. Kemudian pisang yang berwarna kuning di dalamnya. Luar pisang sih pasti kuning ya, tapi yang di dalamnya kuning itu vitamin A. Buah-buahan yang berwarna karotenoid, pepaya, itu labu ya. Labu yang kuning tentunya. Takutnya nanti labu siam kan. Pucet hijau pucet gitu ya. Kemudian B3 niacin ya. Ini B3 itu juga banyak di hewani, di dalam susu, tapi juga ada di dalam jamur juga. Kemudian ikan ya. Vitamin B3 di samping juga pada bijian utuh. Kemudian vitamin C, semua sayur dan buah selagi dia tidak diproses dengan suhu yang tinggi di atas 100 derajat, itu relatif vitamin C-nya masih terjaga di sana. Karena itu sekali-sekali kita makan salad organik, itu lalapan, ya itu apalagi lalapan dari kebun sendiri yang jelas tidak pakai pestisida, ya sumber vitamin C-nya pasti tinggi. Ya. Buahan segar lah, kadang-kadang kalau kita ini kan jeruk kan dikupas. Nah kalau makan jambu biji ada orang yang biasa dikupas, ada yang enggak, tergantung sumbernya lah ya. Kalau kita tahu bahwa itu relatif no residu pestisida ya cuci langsung dimakan. Tapi kalau mau dikupas silakan. Vitamin C-nya tomat sebenarnya diseduh air panas gampang melepasnya. Ya, jangan seger-seger dikupas, itu sulit kan ya. Jadi direndam air panas sebentar, lupas kulitnya kalau tadi ada potensi residu pestisida. Kalau enggak dimakan saja karena seratnya juga tinggi. Di samping tadi vitamin C, bahkan juga vitamin A-nya tinggi di sana. Mau lanjut atau cukup? Lanjut, masih ya. Ada tuh, ada beberapa. Jadi untuk menjaga kelembaban, lagi-lagi ini kombinasi dari lemak bagus dan air. Cukup minum, terutama minum air putih ya. Karena kalau minuman bergula itu sumber ke arah inflamasi, ya merangsang inflamasi, tingginya gula, garam dan lemak itu enggak. Jadi batasi lah. Jadi upaya air putih simpel ya. Kemudian di samping dari omega 3 ini banyak dari ikan, belut, lele. Kalau mau salmon silakan, ikan kembung ya, ikan tuna itu juga omega 3. Kalau sekali-sekali mau suplemen silakan, sak mampunya tapi ya. Kemudian hyaluronic acid ya. Siapa yang suka makan mata ikan sini? Berarti sifatnya sama dengan saya, suka makan mata ikan. Itu tinggi hyaluronic acid. Ibu-ibu kalau beli kosmetik hyaluronic acid, wah itu ratusan ribu rupiah. Nah, jadi salah satunya ada di dalam mata ikan. Hyaluronic acid bisa juga dibentuk ya, bukan langsung ada di sayur dan buah-buahan, tapi dia terangsang oleh zat-zat gizi yang banyak di sayur dan buah, salah satunya oleh vitamin C. Pembentukan dalam tubuh hyaluronic acid. Tapi kalau tadi mau hyaluronic acid dari luar kemudian digunakan tubuh, mata ikan, oyster juga ya. Kemudian masih lanjut? Masih. Pengen kulit warna wajah lebih cerah. Iya. Semua nih sih look younger ya. Tapi kan ini satu-satu komponen. Jadi untuk warna cerah merata ya lagi-lagi banyak di sayuran berwarna, karotenoidnya, vitamin A, di umbi-umbian yang berwarna, ya di buah yang berwarna yang tadi saya katakan sebagai sumber vitamin A. Tadi kan udah saya sampaikan sini ya, jadi nggak perlu saya ulang lagi ya. Vitamin C tadi udah saya sebutin. Oke, vitamin E ya di samping memang ada di berbagai sayuran, juga di whole grain juga ada. Karena ini vitamin dalam lemak, jadi biasanya di mana ada vitamin D, A, E juga menyertai di sana. Kemudian elastis, supaya kulit kita lebih elastis dan nyaman gitu kalau dipegang ya. Udah halus, elastis lagi gitu kan. Ya kolagen saya udah utarakan tadi, omega 3 saya udah utarakan. Air, wah paling gampang air putih sih. Selagi itu nggak ada, selagi aman ya. Air putih tentunya beli yang aman, bukan asal dari sungai, dari comberan itu kan. Bukan air yang memenuhi persyaratan minum gitu. Vitamin A saya udah utarakan, vitamin B3 tadi saya udah utarakan. Ya jangan lupa, kalau lupa buka lagi aja episode di atasnya sekian menit di atasnya. Vitamin E sudah, zinc juga saya udah bicarakan tadi kan. Ya.
wah, di dalam oyster, di dalam kerang-kerangan itu zinc luar biasa. Siapa yang suka kerang? Sama dong. Kemudian nah ini saya belum tahu coenzim Q10 ya. Jadi coenzim Q10 ini juga banyak di berbagai biji-bijian, legume, dan juga ada di sayuran hijau juga ya. Jadi ketika kita memenuhi vitamin C, vitamin A, ya katut di dalamnya juga coenzim Q10 ya. Bahkan di dalam minyak sawit merah ya, cuman nggak ada dijual ya. Nggak ada sih, bro. Biasanya minyak sawit sudah yang jernih ya. Sun protection sekarang juga ada yang dengan pakai tambah zinc, sun protectionnya ada ditambah vitamin E ya. Iya, betul. Sebelum olahraga, paparan matahari. Kalau olahraganya di dalam di gym ya nggak usah pakai sun protection ya. Nah itu kadang-kadang juga ada ditambah sun protection dengan beberapa antioksidan. Kemudian tidak ada keriput penuaan dini, ini sebenarnya nomor 7 nih ya akibat dari kita lalai di 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya akhirnya hadiah nggak baik gitu kan. Jadi cepat tua kelihatannya look older ya, bukan look younger, look older. Atau kadang-kadang dibilang kasarnya orang teman di sana bilang tuh kayak bermuka monyet, karena tega banget ya gitu ya. Iya, bro. Harusnya jangan bilang begitu lah. Iya. Nggak nyaman dalam pergaulan dibilang gitu ya. Nah jadi ini akumulasi dari ini semua. Kalau kita udah memenuhi tadi kolagen, vitamin A, B3, vitamin C, omega 3-nya, omega 6-nya, kemudian juga berbagai mineral zinc, selenium, ya copper. Tinggal genetiknya mendukung apa enggak ya. Betul. Ya kalau genetiknya berwajah tua ya minta ampun. Tapi genetik itu sekian generasi bisa diperbaiki. Paling enggak nanti di anak dan cucu terjadi perbaikan. Kalau rekomendasinya untuk 2 liter atau 4 gelas itu kan umumnya orang Indonesia aktivitas sedang ringan, ukuran tubuh ya seperti kita lah gitu ya. Kalau dia kecil, dia anak SD ya lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi ya. Kalau keringatnya banyak, lebih banyak lagi. Keringatnya nggak berkeringat ya lebih sedikit lagi gitu ya, Prof. Nah, ini dari sisi makanan nih, Prof. Kalau misalnya di luar sisi makanan nih, Prof, apa ada rekomendasi nih, Prof? Misalnya tidur cukup atau stres gitu, Prof. Tapi itu di luar judul kita ya, nanti kita bahas ya. Boleh, Prof. Faktor non makanan yang kualitas wajah, kulit wajah gitu. Baik, kalau ini masih seputar makanan saja gitu ya, Prof. Baik, Prof. Fadlin, kalau begitu terima kasih atas sharing ilmunya pada episode kali ini mengenai makanan agar kulit wajah sehat cegah keriput. Nah, kalau sobat sehat mau bertanya bisa di kolom komen ya, Prof ya, untuk memberi saran dan juga pertanyaan gitu. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe episode Lini Podcast lainnya di YouTube Lini Sehat, dan juga bisa kunjungi website kami di linisehat.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe and healthy. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.